Halo semua, di akhir bulan September hingga awal Oktober kemarin kita dikemparkan dengan berita kejadian gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Indonesia. Pertanggal 24 Oktober 2022 ini, dilaporkan sudah ada 255 anak yang mengalami penyakit ini dan 143 diantaranya meninggal dunia atau dengan tingkat kematian 56%. Dokter akan bahas tentang penyakit gagal ginjal akut ini, apa penyebabnya dan obat-obat apa saja yang sudah dinyatakan aman. Kita mulai dari gagal ginjal akut. Gagal ginjal itu artinya ginjal kehilangan kemampuan untuk melakukan fungsinya, yaitu menyaring produk sisa dari dalam darah. Akut adalah kata sifat yang artinya mendadak dan cepat. Jadi gagal ginjal akut adalah kondisi di mana ginjal secara mendadak kehilangan kemampuan untuk melakukan fungsinya. Apa dampaknya bagi tubuh? Pertama, karena ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring darah, maka produk saringannya urin atau air kencing menjadi berkurang atau tidak ada. Kondisi yang secara medis disebut dengan anuria atau oliguria. Apabila produk sisa di dalam darah tidak segera dikeluarkan, maka produk itu akan menjadi racun dan menyebabkan kerusakan pada tubuh, terutama otak, sehingga bisa timbul gejala kejang atau penurunan kesadaran. Lalu apa saja yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut ini? Penyebabnya ada banyak, beberapa diantaranya adalah dehidrasi, infeksi, sumbatan air kencing, dan paparan senyawa nefrotoksik. Pada kasus kejadian gagal ginjal akut di Indonesia kali ini, kemungkinan penyebab utamanya adalah paparan senyawa nefrotoksik. Bermula dari bulan Agustus tahun 2022, Kemenkes mendeteksi adanya peningkatan drastis dari angka kejadian gagal ginjal akut terutama pada anak-anak di Indonesia, yang biasanya awalnya hanya 1-2 kasus per bulan, meningkat hingga 36 kasus di bulan Agustus, dan seterusnya meningkat di bulan September dan di bulan Oktober. Kemenkes bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia dan tenaga medis terkait melakukan investigasi untuk menelusuri apa penyebab dari kejadian gagal ginjal akut di Indonesia ini. Data-data yang akan dokter sampaikan pada kali ini bersumber dari konferensi pers Menteri Kesehatan pada tanggal 21 Oktober 2022. Anak-anak dengan gagal ginjal akut memiliki gejala penyakit infeksi yang umum, diantaranya demam, mual muntah, batuk pilek, diare, tidak nafsu makan, dan lain sebagainya. Tapi yang berbeda adalah 29% anak mengalami anuria, tidak ada air kencing. Dari data ini, yang pertama dipikirkan menjadi penyebabnya adalah infeksi, terutama COVID-19, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Dari hasil pengecekan antibodi COVID-19 yang ada, sebesar 41% anak yang mengalami gagal ginjal akut dinyatakan tidak memiliki antibodi COVID, yang artinya tidak pernah terkena COVID sebelumnya. Hasil tes PCR juga menyatakan 92% anak negatif COVID-19. Jadi bisa disimpulkan, sebagian besar gagal ginjal ini bukan karena COVID-19. Penyebab infeksi lain yang bisa menyebabkan gagal ginjal adalah Leptospira. Leptospira adalah infeksi bakteri yang menular melalui urin atau darah dari hewan yang terinfeksi seperti tikus. Penyakit ini bisa menular lebih luas ketika banjir dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Tapi menurut Menkes, dari data yang ada, anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius ini dicek negatif dari Leptospira. Pengecekan terhadap beberapa jenis virus lain juga tidak signifikan, dan sebagian besar hasilnya negatif. Jadi, apa penyebab gagal ginjal akut misterius ini? Pada tanggal 5 Oktober 2022, WHO mengeluarkan pernyataan terkait kasus kematian anak-anak di Gambia, yang ternyata setelah diteliti, disebabkan oleh 4 jenis obat sirup yang terkontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol. Anak-anak di Gambia ini ternyata mengalami gagal ginjal akut yang berujung pada kematian. Karena kemiripan kasus dengan di Gambia ini, maka Kemenkes melakukan penelusuran apakah gagal ginjal akut di Indonesia disebabkan oleh etilen glikol dan dietilen glikol, dan apakah kedua senyawa ini terdapat pada obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut ini. Melalui hasil biopsi ginjal dan pemeriksaan lab, terkonfirmasi bahwa kedua senyawa ini menjadi kemungkinan penyebab utama gagal ginjal akut misterius di Indonesia, dan ternyata beberapa obat-obatan sirup yang dikonsumsi anak-anak dengan gagal ginjal akut ini mengandung senyawa berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas yang direkomendasikan. Belum ada pernyataan resmi bahwa kasus gagal ginjal akut ini adalah pasti karena obat-obatan sirup yang terkontaminasi senyawa berbahaya ini, tapi berdasarkan data yang ada, semuanya mengarah ke situ. Jadi sebenarnya apa itu etilen glikol dan dietilen glikol? Etilen glikol dan dietilen glikol adalah senyawa yang biasa digunakan sebagai pelarut dalam berbagai produk, tapi kedua senyawa ini sudah dilarang dalam produk makanan dan obat-obatan karena berbahaya bagi tubuh. Kenapa berbahaya? Kedua senyawa ini, etilen glikol dan dietilen glikol, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, oleh tubuh akan diubah menjadi asam glikolat dan asam oksalat. Kedua senyawa asam ini dalam jumlah kecil tidak berbahaya, tapi kalau dalam jumlah besar bisa menjadi racun bagi tubuh, terutama asam oksalat.
Asam oksalat bisa merusak ginjal dengan cara membentuk kristal kalsium oksalat yang menumpuk di ginjal. Selain itu, asam oksalat bersama asam glikolat akan membuat tubuh menjadi lebih asam, kondisi yang dikenal secara medis dengan nama asidosis metabolik. Ginjal sebenarnya juga memiliki fungsi untuk mengatur keasaman di dalam tubuh, tapi karena dirusak oleh asam oksalat, maka tubuh tidak memiliki proteksi terhadap kondisi ini dan ujungnya bisa menyebabkan kematian. Ethylene glycol dan diethylene glycol memang sudah dilarang menjadi bahan baku dalam produk makanan atau obat-obatan, tapi kedua senyawa ini bisa muncul sebagai impurities atau ketidakmurnian dalam kedua produk ini. Melihat sejarah sebelumnya, kasus kontaminasi obat-obatan dengan ethylene glycol dan diethylene glycol sudah pernah terjadi berulang kali di berbagai negara. Dimulai dengan kasus antibiotik tahun 1937 di Amerika Serikat, sebuah perusahaan farmasi mencoba membuat antibiotik sirup dengan pelarut diethylene glycol agar rasanya lebih manis sehingga lebih mudah diminum. Saat itu dunia belum tahu bahwa diethylene glycol adalah senyawa berbahaya. Obat antibiotik yang diproduksi dengan diethylene glycol ini kemudian disebarkan ke seluruh penjuru negeri Amerika Serikat. Hasilnya, pasien-pasien yang berobat untuk penyakit infeksi akhirnya meninggal dengan gagal ginjal akut. Total ada 105 orang meninggal akibat obat ini. Setelah diteliti, ternyata obat antibiotik dengan pelarut diethylene glycol ini menjadi penyebabnya. Sejak kasus ini, dunia tahu bahwa ethylene glycol dan diethylene glycol adalah senyawa berbahaya dan sudah dilarang untuk digunakan di dalam campuran makanan atau obat-obatan. Di Bangladesh tahun 1990, sebanyak 339 anak meninggal akibat gagal ginjal akut misterius yang ternyata disebabkan oleh kontaminasi diethylene glycol pada obat sirup. Tahun 1995, di Haiti, obat sirup yang terkontaminasi diethylene glycol menyebabkan lebih dari 80 anak mengalami gagal ginjal akut yang berujung pada kematian. Di India pada tahun 1998, sebanyak 33 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut yang ternyata disebabkan oleh obat batuk sirup yang terkontaminasi diethylene glycol. Tahun 2006 di Panama, puluhan orang meninggal akibat kontaminasi diethylene glycol pada obat batuk sirup. Di Nigeria tahun 2008, sebanyak 54 anak meninggal akibat obat yang terkontaminasi diethylene glycol. Dan terakhir di Gambia tahun 2022, setidaknya 70 anak meninggal akibat 4 obat sirup yang terkontaminasi ethylene glycol dan diethylene glycol. Dari semua kasus ini, polanya sebagian besar terlihat sama. Diawali dengan peningkatan kasus gagal ginjal akut yang disertai dengan kematian, dan akhirnya setelah diteliti ternyata ada obat yang terkontaminasi dengan ethylene glycol atau diethylene glycol. Kasus ini banyak terjadi pada anak-anak karena memang biasanya obat sirup dikonsumsi oleh anak-anak, dan pelarut berbahaya ini hanya bisa ditemukan pada obat-obatan cair. Oleh karena itu awalnya Kemenkes melarang dokter untuk meresepkan semua obat cair karena ada risiko kontaminasi senyawa berbahaya ini. Tapi melalui BPOM, sekarang kita sudah tahu obat-obatan sirup apa saja yang bisa dikonsumsi. Dalam konferensi pers tanggal 23 Oktober 2022, BPOM mengumumkan bahwa obat-obatan dengan pelarut propilen glikol, polyethylene glycol, sorbitol, dan gliserol memiliki kemungkinan untuk mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol sebagai impurity, sehingga mungkin bisa tercemar melebihi ambang batas. BPOM mengumumkan daftar obat-obatan yang tidak mengandung 4 jenis pelarut ini, sehingga secara teori tidak memiliki kemungkinan untuk tercemar ethylene glycol dan diethylene glycol. Dalam daftar ini juga ada beberapa jenis obat yang sudah dilakukan pengujian lab, sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Daftar obat-obatan ini bisa diakses melalui link ini. Dokternya juga sudah cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Dari link BPOM ini, scroll ke bawah sampai ketemu lampiran. Ada 3 lampiran yang berisi daftar obat-obatan terkait gagal ginjal akut. Intinya, lampiran 1 dan lampiran 3 memuat daftar obat yang aman dikonsumsi. Lampiran 2 poin A dan B juga sama, isinya daftar obat yang aman dikonsumsi, tapi poin C isinya adalah daftar obat yang mengandung cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol yang melebihi ambang batas. Artinya, obat ini tidak aman untuk diminum. Kemenkes juga membuat rilis daftar obat-obatan yang aman untuk diresepkan sesuai data dari rilis BPOM. Bisa diakses di link ini. Sudah dokter yang cantumkan juga di kolom deskripsi. Dalam rilis ini, Kemenkes juga mengikut sertakan daftar nama 12 obat yang belum terbukti aman untuk diminum, tapi tetap boleh diresepkan dengan pengawasan ketat. Karena 12 obat ini adalah obat-obatan yang perlu diminum secara rutin untuk mencegah timbulnya penyakit pada anak dengan kondisi tertentu. Lalu kalau sudah terkena gagal ginjal akut ini, bagaimana cara mengatasinya? Kalau memang penyebabnya adalah ethylene glycol dan diethylene glycol, maka obat bernama fomepizole bisa menyembuhkan kondisi ini. Fomepizole adalah obat yang menghambat enzim di dalam tubuh untuk mengubah ethylene glycol menjadi asam oksalat, sehingga efek dari asam oksalat tidak muncul. Semakin cepat obat ini diberikan, semakin baik efektivitasnya.
Dalam konferensi persnya, Menteri Kesehatan juga sudah mengatakan bahwa sebagian besar anak dengan gagal ginjal akut yang diberikan obat ini mengalami perbaikan secara klinis. Hal ini juga sudah dibuktikan oleh penelitian yang dipublikasikan tahun 1999, di mana 19 pasien yang keracunan etilen glikol diberikan obat fomepizol, dan hasilnya 18 pasien dari 19 pasien yang diobati selamat. Selain obat ini, cuci darah atau hemodialisis adalah salah satu tata laksana yang bisa dilakukan apabila kerusakan ginjal yang terjadi sudah luas. Jadi, bagaimana kita tahu kalau penyakit gagal ginjal akut misterius ini memang disebabkan oleh kontaminasi dari obat-obatan sirup? Setelah obat-obatan sirup ini dilarang, seharusnya angka kejadian gagal ginjal akut misterius ini akan menurun secara drastis kalau memang penyebabnya adalah kontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol. Di akhir bulan Oktober ini dan bulan November nanti kita akan lihat apakah kasusnya akan menurun secara drastis atau tidak. Semoga informasi ini bisa membantu. Mari kita jaga diri dan keluarga, selalu hati-hati dalam konsumsi obat-obatan dan suplemen, dan selalu patuhi dosisnya sesuai dengan rekomendasi dokter. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, Dr. Ren akan sebisa mungkin menjawab di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa.